aktivitas emak-emak tetap masak. Oh pasti. Pasti bikin. Mungkin dengan jalur politik bisa lebih ini ya, memberi manfaat ke masyarakat. Dimanapun saya berada, kapanpun itu bisa memberi manfaat kepada orang lain. Bisa Drama Korea atau film India? drama Korea dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Adama Bicara Adama. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan perempuan paling cantik di Kota Makassar hari ini, yang gambarnya beredar di mana-mana, di lorong-lorong Makassar, di setiap sudut kota. Siapa lagi kalau bukan Ibu Fatmawati Rusdi. Selamat siang Bu Fatma. Selamat siang Ini Mbak saya Heni. panggil apa ya biar lebih akrab? Apa aja deh yang santai Kakak Fatma aja. ya, Kakak Fatma. Boleh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik pasti toh. Ini lagi santai-santai, lagi tidak ada jadwal sosialisasi. Iya, hari Minggu toh, hari libur. Iya, tapi tetap sebenarnya ada konsolidasi nanti Iya. sore. Ada beberapa juga ini undangan keluarga. Biasanya kalau libur begini, aktivitasnya apa di rumah? Mulai bangun pagi, ngapain dulu misalnya sebelum keluar rumah? Sebenarnya judulnya aja sih libur Iya. ya, tapi sebenarnya Nah. aktivitasnya masih padat. Jadi dalam seminggu kita ada hari libur, tapi itu lebih dipakai untuk konsolidasi tim sama fokus ke anak-anak mungkin. Ya, di rumah aktivitas emak-emak tetap masak. Oh pasti. Pasti bikin sarapan buat suami, buat Makanya jadwal sosialisasi saya, kampanye saya mulainya habis duhur, karena kalau pagi emak-emak pasti kegiatannya urus anak dulu. Saya masih kecil-kecil, Iya. harus ngurusin dulu ini kelas online via daring. anak-anak kabarnya sehat. Kakak Fatma. Alhamdulillah. Mereka mengeluh tidak sih atau kurang waktu misalnya quality time sama keluarga karena kan disibukkan sama agenda kampanye? Ada keluhan-keluhan dari anak-anak misalnya menuntut Kakak Fatma harus hadir mendampingi mereka setiap waktu? Tidak sih, karena pasti setiap hari pasti sama-sama, pasti ada waktu untuk mereka. Dan memang dari dulu kan saya punya sudah. aktivitas mobilitas Bukan yang tinggi. hal yang baru ya, politik bukan hal yang baru buat Kakak Fatma karena sudah pernah jadi anggota DPR RI, kemudian sudah pernah bertarung di pilkada-pilkada misalnya seperti itu. Saya mau dengar kita cerita sedikit, review kembali pertama kali memutuskan untuk terlibat di politik itu tahun berapa? 2014 ya. Nah, jadi sebelumnya sebenarnya udah beberapa kali ditawarin, tapi pada saat itu saya lagi konsentrasi di bisnis. Lalu kemudian saya juga baru melahirkan 2013. Lalu ditawarin untuk jadi caleg. Ya udah, Bismillah. Alhamdulillah berhasil. Dan memang senang di politik. Ya tergantung niatnya ya. Ya, Selalu berangkat dengan nawaitu yang baik. Toh kalau itu untuk kebaikan, kenapa tidak? Mungkin dengan jalur politik bisa lebih ini ya, memberi manfaat ke masyarakat. Kemudian pernah jadi kandidat juga di pilkada, bukan kali ini ya berarti. Iya. Iya. Ini pertama kali muncul nama Kakak Fatma nih sebagai calon wakil wali kota di Makassar. Banyak orang yang sedikit excited istilahnya, terkejut. Kemudian banyak juga yang penasaran, pengen tahu, pengen kenal lebih dalam sosok Fatmawati Rusdi. Kakak Fatma sebenarnya itu pribadinya seperti apa? Yang jelasnya saya selalu memegang pesan dari orang tua saya, dimanapun saya berada, kapanpun itu bisa memberi manfaat kepada orang lain, bisa membantu orang lain, dan itu yang saya pegang. Ada selentingan juga ini yang banyak yang kagum, tapi tidak sedikit juga yang mungkin meragukan keberadaan perempuan di kontestasi pemilihan kepala daerah, khususnya misalnya di Kota Makassar. Perempuan biasanya
muncul ke depan karena ada faktor X, misalnya minta maaf misalnya Kak Fatma misalnya karena ada sosok suami yang mendorong dan sebagainya. Kalau Kakak Fatma sendiri menyikapi itu, merespon cerita-cerita orang seperti itu seperti apa? Kan biasa dengar-dengar gosip nih di mana-mana seperti itu. Iya, tapi seharusnya tidak demikian Iya. ya, karena toh sekarang ini juga kita lihat di parlemen aja keterwakilan perempuan 30% itu sudah terpenuhi. Lalu kemudian saya paling tidak setuju dengan stereotip yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa di dunia politik dan perempuan termarginalkan di dunia politik. Saya rasa itu tidak tepat ya. Nggak zamannya lagi ya. Terus pertama kali diamanahkan untuk menerima amanah ini sebagai calon wakil wali kota di Kota Makassar, perasaan Bu Fatma menerima tanggung jawab itu seperti apa? Pertama kali ya, first time Jadi misalnya disampaikan. ditugaskan dari partai awalnya ya. Saya tahu pasti bahwa partai juga tidak serta-merta menunjuk siapa, yang tentunya pasti mereka punya pertimbangan dan tahu siapa yang punya kapasitas dan kapabilitas. Dan ketika saya diberi amanah itu, saya bismillah, karena kalau toh untuk kebaikan, kenapa tidak? Pada saat pertama sekali aku minta dulu untuk saya istihara dulu deh beberapa hari itu. Dipikir dulu, kemudian diputuskan seperti itu. Terus ini sudah berapa kali nih? Dalam sehari misalnya berapa titik yang dilalui Kak Fatma kampanye? Bervariasi, biasanya 6 berapa sampai 7 titik. Perasaannya, ada perasaan capek, suka dukanya? Tidak, karena ketemunya dengan ibu-ibu. Nah, ini yang memberi semangat loh. Setiap saya ini sosialisasi ke kelurahan-kelurahan, masuk keluar lorong, mayoritas yang ditemuin ini ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Terus respon ibu-ibu melihat kedatangan Kak Fatma ke lorong-lorong, euforia mereka seperti apa? Jadi mungkin karena sesama perempuan ya, jadi mereka lebih terbuka, bahkan udah curhat deh. Curhat apa saja itu ibu-ibu ini? Jadi apalagi di masa pandemi sekarang ya, itu yang banyak dikeluhkan, dan yang lebih banyak lagi lebih kerinduan ke sosok kepemimpinan Pak Dhani. Jadi banyak hal-hal yang tadinya program-program yang berjalan, lalu kemudian sekarang ini tidak lagi. Itu yang menjadi keluhan besar di masyarakat kita. Kakak Fatma, pasti nih ibu-ibu di bawah emak-emak sering curhat ke kita sebagai perempuan karena merasa hanya perempuan kayaknya yang bisa mengerti perempuan. Apa-apa saja yang biasa mereka curhatkan ke kita itu? Jadi mereka lebih terbuka karena sesama perempuan pastinya, jadi lebih cempreng. Nah, itu berharap ada program yang untuk ibu-ibu, mungkin UMKM, dan yang utama untuk pemulihan ekonomi pasca ini ya, pandemi ini ya. Ini selaras tentunya dengan program kita 10.000 skill training gratis. Nah, diharapkan mulai dari anak-anak muda yang baru tamat sekolah, atau mungkin bapak-bapak, lebih-lebih lagi untuk ibu-ibu, sehingga bisa memperoleh keterampilan. Nah, setelah mendapatkan keterampilan, ini tentunya berlanjut dengan program kita 100.000 peluang kerja dan 100.000 bisnis baru. Sehingga mereka bisa itu dengan UMKM bisa lebih itu. berdaya ya, misalnya ibu-ibu yang menjahit, Iya, warung-warung kecil seperti itu. Jadi Kak Fatma, saya sebelum kita akhiri, saya mau ajak dulu game. Ada fun game, tanya jawab cepat. Jadi ada 10 pertanyaan dari saya yang kita jawab secara cepat, kita pilih. Oh begitu. Ya, ada pilihannya. Nggak susah sih, bukan di fisika. Jadi pertanyaan ada 10, kita jawab cepat. Saya mulai. Iya, Yang boleh. pertama kita pilih salah satunya.
Pertama, coto atau palu basah? Coto, Sneakers atau high heels? sneaker. Jago nyanyi atau jago pidato? Jago nyanyi aja deh. Ditunggu atau menunggu? Dua-duanya nggak suka. Gak suka. Bagaimana dong Saya kalau kira gitu? kita mau bilang tunggu, Mak. Balap sepeda atau balap motor? Balap sepeda. Lupa handphone atau lupa dompet? Waduh, sama nih sulitnya. Gimana dong? Harus dipilih salah satunya. Lupa dompet deh. Lupa dompet. Drama Korea atau film India? Drama Korea dong. Drakor. Merpati atau burung elang? Merpati, karena merpati tidak pernah ingkar janji. Sri Mulyani atau Susi Pujiastuti? Waduh, pilihannya sulit juga nih. Dua-duanya perempuan idola, hebat. ya. Harus dipilih salah satunya. Ibu Susi. Ibu Susi. Disayang anak atau disayang suami? Aduh, dua-duanya dong. Harus dipilih salah satunya. Disayang anak. Disayang anak. Kalau disayang anak pasti disayang suami ya. Kak Itulah Fatma. makanya. Kak Fatma, jadi sebelum berakhir saya mau dengar, teman-teman Adama juga mau dengar, ada harapan-harapan yang kita ingin sampaikan untuk Pilwalkot Makassar kali ini. Ada catatan-catatan kecil dari kita, closing statement. Yang utama tentunya mari kita berkompetisi dengan jujur, dengan menebar kebaikan, berpolitik secara santun, dan tidak menebar kebencian dan menebar fitnah ataupun hoaks. Itu saja. Kak Fatma, terima kasih sekali sudah sharing, sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol santai, dan kita mudah-mudahan di lain waktu ada waktu lagi untuk bisa ngobrol santai ya, bisa jalan bareng di nanti ya, harus ya, Gorong-Gorong Makassar ya, nanti kita atur. Baik teman Adama, sekian dulu saya ingin menitipkan harapan untuk warga Kota Makassar, khususnya perempuan-perempuan Kota Makassar, jangan pernah surut untuk meraih cita-citamu. Kita bisa takut, tapi ketakutan kita tidak boleh lebih besar dari keberanian kita. Itu kata Malala Yousafzai, aktivis perempuan peraih Nobel Perdamaian dari Pakistan. Sampai ketemu lagi, ingat tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan jangan takut bicara. Salam Adama bicara, bicara Adama.